Ribuan tahun lalu, para filsuf sudah memikirkan tentang kenapa kita harus peduli sama politik. Apa gunanya ikut pemilu? Apakah suara kita cuma sebatas coblos dan habis itu selesai? Dan jawabannya jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Selamat datang kembali di Trust YouTube Channel, dan hari ini kita akan jalan-jalan ke masa lalu. Kita akan menengok pemikiran para filsuf besar dari Yunani kuno sampai era modern untuk memahami hakikat politik dan hubungannya dengan kehidupan kita sekarang. Kita akan melihat bagaimana ide-ide mereka yang lahir ribuan tahun lalu ternyata masih sangat relevan dengan kondisi demokrasi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, saya ingin informasikan dulu bahwa konten di channel saya ini 100% berisi tentang semua hal yang berhubungan dengan demokrasi, kepemiluan, ketatanegaraan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi kehidupan bernegara. Termasuk di dalamnya tentang fenomena-fenomena yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dan kehadiran negara di tengah ekosistem politik, ekonomi, dan budaya. Saya yakin sekali ini adalah hari keberuntungan kalian untuk mendapatkan asupan informasi gratis yang bermanfaat. Oleh karena itu, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Saya tunggu ya. Lah, subscribe dulu. Oke, ya. Untuk yang sudah subscribe, mari kita mulai dari tempat di mana demokrasi pertama kali lahir. Ya, di Athena, Yunani kuno, sekitar 2500 tahun yang lalu. Di sana, politik itu bukan cuma urusan pejabat, tapi urusan setiap warga negara. Mereka punya sistem yang unik, namanya demokrasi langsung. Nah, di sini artinya setiap keputusan penting, mulai dari undang-undang sampai deklarasi perang, diputuskan langsung oleh seluruh warga melalui majelis. Nah, pada zaman itu tuh tidak ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti sekarang. Tapi teman-teman, tahukah kalian, di tengah euforia demokrasi ini, muncul seorang filsuf besar bernama Plato. Dia ini justru sangat kritis terhadap sistem yang bernama demokrasi pada saat itu. Bahkan dalam bukunya The Republic, Plato itu berpendapat bahwa demokrasi itu bisa berubah menjadi oklokrasi atau tirani massa. Nah, menurut dia, rakyat itu mudah dihasut, emosional, dan tidak selalu rasional dalam membuat keputusan. Berdasarkan pemikiran ini, Plato mengusulkan agar negara dipimpin oleh filsuf raja, yaitu orang-orang yang bijaksana dan paling tahu cara memerintah. Jadi dalam buku The Republic, Plato tuh menegaskan konsep ini. Bahkan dia mengusulkan agar penguasa tertinggi adalah seorang filsuf yang telah memahami bentuk kebaikan dan mampu menciptakan negara yang adil dengan menjalankan perannya sebagai kewajiban, bukan demi kekuasaan. Nah, untuk teman-teman ketahui, konsep filsuf raja milik Plato ini mempengaruhi cara pemerintahan Kekaisaran Romawi dan beberapa monarki Eropa yang dikenal dengan istilah absolutisme tercerahkan. Nah, yang kemudian dikenal juga sebagai istilahnya itu despotisme tercerahkan lah, yaitu bentuk pemerintahan yang dimana penguasa absolut menggunakan kekuasaan mereka untuk menerapkan kebijakan yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan demi kebaikan umum rakyat, namun tetap mempertahankan kendali politik yang kuat dan otoriter. Nah, ide dan konsep Plato ini kemudian dikembangkan oleh Al-Farabi yang menulis bahwa filsuf raja ini juga haruslah orang yang saleh dan taat beragama. Meskipun Plato dan Al-Farabi itu berbeda era peradaban, di mana Plato di era Yunani kuno, sedangkan Al-Farabi ini di era Islam abad pertengahan. Ini artinya perbedaan mereka itu terpisah sekitar 1200 tahun. Tapi teman-teman, keduanya tuh memiliki pandangan yang sama tentang ekosistem bernegara. Al-Farabi menggunakan konteks Islam yang meyakini bahwa negara harus dipimpin oleh seseorang yang cerdas, adil, dan berprinsip moral tinggi. Nah, Al-Farabi dan Plato ini sama-sama memimpikan sebuah negara yang bertujuan mencapai kebahagiaan, di mana warga negaranya memiliki visi dan misi yang sama, Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu sebuah negara yang ideal. Oh ya teman-teman, pasti tahu ya, Al-Farabi ini juga memiliki julukan guru kedua setelah Aristoteles, di mana tentu kita semua juga tahu bahwa Aristoteles adalah murid Plato. Keren sih Al-Farabi ini, selain filsafat politik, beliau juga seorang ilmuwan, ahli logika atau mantik, dan musisi yang terkemuka.
Karyanya di bidang musik itu ada kitab Al-Musiki Al-Kabir. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan musik klasik di Eropa pada saat itu. Nah, kita cukupkan dulu lah tentang Al-Farabi ini. Mungkin nanti kita perlu konten khusus yang membahasnya. Sekarang kita kembali lagi ke pemikiran kritis Plato tentang demokrasi. Yang kalian perlu tahu, selain Al-Farabi, ada juga yang saya anggap memiliki pemikiran yang serupa dengan konsep Plato, yaitu Ayatollah Khomeini. Meskipun tidak ada bukti langsung, tapi keduanya memiliki pandangan yang sama tentang negara ideal, di mana pemimpin yang bijaksana merupakan hal terpenting dan utama dalam sebuah negara. Seperti yang ia pelopori di Republik Islam Iran ya. Tapi harus dicatat nih, bahwa Plato dan Khomeini sama sekali tidak ada benang merah yang menghubungkan mereka berdua. Ya, karena pemikiran Plato sangat abstrak dan berfokus pada dunia ide dan bentuk-bentuk sempurna. Sebaliknya, fokus Khomeini ini di Republik Islam Iran adalah pembentukan negara berdasarkan prinsip-prinsip religiusitas dan penerapan hukum ilahi di dunia nyata. Oke, teman-teman, terlepas dari itu semua, pandangan Plato ini mengajarkan kita satu hal yang penting sekali, yaitu partisipasi saja tidak cukup. Partisipasi itu harus dibarengi dengan pengetahuan, pemahaman, dan rasionalitas. Tanpa itu, partisipasi kita bisa disalahgunakan. Sekarang kita lompat jauh ke era pencerahan Eropa. Di sini, filsafat politik lebih fokus pada hubungan antar individu dan negara, yang dikenal dengan teori kontrak sosial. Nah, tokoh-tokohnya itu seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau punya pandangan berbeda. Tapi intinya sama sih, teman-teman. Jadi, kita membentuk negara untuk keluar dari keadaan alamiah yang penuh kekacauan. Jadi kita itu menyerahkan sebagian kebebasan kita kepada negara dengan harapan negara akan menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Pandangan J.J. Rousseau sangat relevan dengan kita. Dalam bukunya The Social Contract, dia bilang bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan kehendak umum rakyat harus jadi dasar hukum. Pemilu itu sendiri menurut Rousseau adalah cara kita mengekspresikan kehendak umum. Lalu kenapa di Indonesia partisipasi pemilih masih rendah di beberapa tempat? Nah, kenapa banyak yang apatis? Mungkin ya karena janji-janji dalam kontrak sosial itu belum terpenuhi. Sehingga masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak benar-benar didengar. Bahwa partisipasi mereka tidak membawa perubahan nyata. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama, teman-teman. Jadi di Indonesia itu kita menganut demokrasi perwakilan. Kita memilih wakil-wakil kita dan mereka yang membuat keputusan di parlemen. Namun, seperti yang sudah kita bahas, partisipasi kita tidak boleh berhenti di bilik suara. Partisipasi bermakna atau meaningful participation, seperti yang sudah sangat sering saya tekankan di beberapa konten saya, itu adalah sebuah keharusan. Bahkan seorang filsuf modern bernama Hannah Arendt pernah menulis tentang pentingnya tindakan politik. Bagi Arendt, politik itu bukan sekedar mengurus negara, tapi juga ruang di mana kita sebagai warga negara bisa menunjukkan siapa diri kita, bisa berinteraksi, dan bisa membangun kebersamaan. Nah, membangun channel YouTube ini sebenarnya adalah cara saya untuk berbagi pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi. Ini juga merupakan bentuk partisipasi politik saya. Ini adalah cara saya untuk mengajak teman-teman semua agar tidak hanya memilih, tapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem. Karena teman-teman semua, demokrasi itu adalah proyek yang harus dikerjakan bersama-sama setiap saat. Tidak hanya 5 tahun sekali. Jadi, teman-teman, dari Plato yang skeptis terhadap demokrasi sampai Rousseau yang idealis, satu hal yang kita bisa petik. Politik itu penting karena politik membentuk kehidupan kita. Partisipasi adalah alat untuk memastikan bahwa politik bekerja untuk kepentingan kita. Jangan pernah merasa suara kita tidak berarti. Ribuan tahun lalu orang-orang tuh sudah memikirkan ini, dan sekarang giliran kita memastikan bahwa ide-ide cemerlang ribuan tahun yang lalu itu benar-benar hidup dalam praktik demokrasi kita. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dukung terus channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share.